Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Ija. Ini benarkah ya dengan Mbak Tamara? Iya, Bu, benar saya. Saya Tamara dari kelas 12 IPA 1 yang kemarin WA Bu Ija. Masya Allah, cantik sekali, Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini, Mbak? Sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Ibu sendiri juga sehat, kan? Alhamdulillah, Ibu juga sehat, Mbak. Alhamdulillah, kalau begitu, Bu. Mbak Tamara ini dari kelas 12 kan ya? Iya, Bu. Dari kelas 12. Kayaknya kelas 12 tadi habis tes minat bakat kan ya, Mbak? Iya, Bu. Alhamdulillah sih hasilnya lancar ya, Bu. Dan saya rasa juga sesuai dengan diri saya. Alhamdulillah. Syukur kalau begitu ya, Mbak ya. Semoga dengan penyelenggaraan tes minat bakat ini bisa membantu perencanaan karir siswa-siswa di sekolah kita ya, Mbak ya. Iya, semoga, Bu. Oke, kalau Ibu boleh tahu nih, akhir-akhir ini kesibukan Mbak Tamara apa aja ya, Mbak ya? Sibuk mempersiapkan ujian-ujian sih, Bu. Kayak banyakin latihan soal-soal juga. Rajin sekali ya Mbak Tamara nih ya. Semoga nanti dilancarkan segala urusannya ya, Mbak ya. Iya, Bu. Amin. Oke, baik Mbak Tamara. Sekarang silakan Ibu minta, silakan posisikan tempat duduk Mbak Tamara senyaman mungkin ya Mbak, agar proses kegiatan nanti berjalan dengan lancar dan enjoy. Baik, Bu. Apakah sudah? Sudah nyaman kok. Oke, baik kalau begitu. Untuk cek sinyalnya sendiri, apakah dari tadi suara Ibu terdengar dengan jelas ya Mbak ya? Sejauh ini sih aman, Bu, dan suara Ibu juga terdengar dengan jelas. Baik, kalau begitu Ibu minta kesediaan Mbak Tamara ya untuk on cam dari awal sampai akhir kegiatan kita kali ini. Bagaimana Mbak? Apakah sanggup? Sanggup. Oke. Oh iya Mbak Tamara, apakah sebelumnya sudah pernah mengikuti konseling seperti ini? Sebelumnya belum pernah sih, Bu. Oke, kalau begitu Ibu jelaskan sebentar ya Mbak mengenai sesi konseling kita pada hari ini. Jadi begini Mbak, di dalam konseling ini saya berperan sebagai konselor dan Mbak Tamara sendiri berperan sebagai konseling. Yang mana peran saya sebagai konselor ini akan memfasilitasi Mbak Tamara untuk menyelesaikan permasalahan dari Mbak Tamara selama konseling hari ini. Dan Mbak Tamara sebagai konseling di sini diminta untuk menceritakan permasalahan yang Mbak Tamara hadapi. Nah, dalam konseling ini juga memiliki asas-asas yang perlu Mbak Tamara ketahui. Untuk yang pertama itu ada asas keterbukaan. Nah, Ibu harap Mbak Tamara nanti dapat terbuka menceritakan masalah yang dialami saat ini ya Mbak ya. Kemudian ada yang kedua, ada asas kesukarela. Mbak Tamara ini sudah berinisiatif untuk melakukan proses konseling bersama Ibu saat ini atas kehendak Mbak Tamara sendiri tanpa paksaan. Lalu yang terakhir itu ada asas kerahasiaan. Apabila Mbak Tamara bersedia untuk bercerita kepada Ibu, Ibu pasti akan menjaga apapun yang sudah Mbak Tamara ceritakan. Apakah di sini bisa dimengerti, Mbak? Bisa, Bu. Oke. Siang ini Ibu ada waktu menemani Mbak Tamara sampai jam berapa ya? 9.45 Mbak, kurang lebih 45 menit. Bagaimana Mbak? Apakah dirasa cukup? Baik, Bu. Cukup sepertinya. Oke, kalau Mbak Tamara sudah menyepakati waktu konseling hari ini dan yakin untuk melaksanakan konseling dengan Ibu, silakan Mbak Tamara dapat mengisi lembar informan konseling ya Mbak ya, sebagai bentuk kesepakatan kita untuk melangkah ke proses konseling yang akan kita lakukan. Ibu kirimkan lewat WA ya Mbak ya. Baik, Bu. Sebentar. Oke, sudah Mbak, jika sudah diterima silakan dibaca dan dipahami terlebih dahulu ya Mbak ya. Kemudian silakan diisi. Ibu beri waktu 2 menit, apakah cukup? Ya, cukup, Bu. Sebentar ya, Bu. Baik Mbak, silakan. Ya. Sudah, Bu. Oke, baik. Ibu terima.
Oke, sebelum memasuki proses konseling, sebelumnya Ibu ingin tahu nih, apa yang Mbak Tamara harapkan setelah melakukan konseling bersama Ibu hari ini? Saya berharap dengan mengikuti konseling ini, saya dapat menemukan jalan keluar atau solusi atas permasalahan yang saya alami, Bu. Oke, baik. Saya pikir ada hal yang akan Mbak Tamara sampaikan kepada Ibu nih. Sampai-sampai weekend-weekend begini yang biasanya buat istirahat nih, harus bertemu daring sama Ibu. Iya, Bu. Jadi begini loh, Bu. Setelah hasil tes minat bakat kemarin itu kan udah keluar, saya dapat rekomendasi untuk lanjut kuliah dengan jurusan S1 Teknik Sipil, dan memang itu tuh sesuai dengan apa yang saya impikan. Nah, saat saya menyampaikan ke orang tua, respon orang tua saya itu kurang mendukung dengan apa yang saya cita-citakan, karena keterbatasan biaya juga ya, Bu, yang akhirnya membuat saya seperti ini, merasa cemas, resah, dan bingung gitu loh, Bu. Sudah berapa lama Mbak masalah ini muncul, Mbak? Ya itu tadi, Bu, sekitar 2 minggu setelah saya mengetahui hasil minat bakat. Apakah sebelumnya Mbak Tamara sudah pernah mengalami masalah semacam ini? Sudah pernah, Bu. Kasusnya sebenarnya hampir mirip. Jadi orang tua saya itu pengennya saya masuk di SMK kan, Bu. Tapi saya tuh kekeh pengen masuk ke SMA. Nah, yang dikhawatirkan orang tua itu tetap sama, Bu, masalah biaya sekolah di SMA gitu. Oke, kalau Mbak Tamara pernah mengalami masalah serupa, bagaimana Mbak Tamara mengatasi masalah tersebut saat itu? Kalau waktu itu saya diajak ngobrol dan jawaban saya masih tetap teguh kalau saya pengen masuk di SMA. Hingga akhirnya saya itu diizinkan, Bu. Nah, setelah beberapa bulan saya masuk SMA, saya itu berusaha buat membantu biaya sekolah dengan hampir di setiap malam itu saya ngajar les anak-anak SD. Terus saya juga sering nyempetin waktu buat gambar, kayak desain-desain ruangan kayak gitu, terus desain interior, terus bawaannya bisa lebih tenang begitu sih, Bu, kalau lagi gambar. Oke, lalu siapa saja sih Mbak yang sudah tahu kalau Mbak Tamara mengalami masalah itu? Orang tua saya sih, Bu. Oke, dari sini bisa disimpulkan ya Mbak bahwa Mbak Tamara ini merasa resah dan bingung mengenai karir atau studi lanjutnya yang terdapat hambatan yaitu tidak adanya dukungan orang tua dan masalah biaya ya Mbak. Seperti itu? Ya, benar, Bu. Oke. Lalu apakah Mbak Tamara sudah pernah berusaha untuk keluar dari kondisi saat ini Mbak? Pernah, Bu. Sebenarnya masih sama dengan apa yang saya lakukan tadi, Bu. Dan memang masih terus saya komunikasikan dengan orang tua saya. Lalu apa perubahan yang Mbak Tamara dapatkan setelah melakukannya? Tidak terlalu signifikan sih ya, Bu. Tetapi saya itu ngerasa lebih lega karena saya udah menyampaikan apa yang saya cita-citakan, meskipun saya tahu tidak mendapatkan dukungan gitu. Oke, baik. Kalau begitu, Ibu ingin meminta Mbak Tamara untuk menuliskan perubahan yang tadi Mbak Tamara sebutkan dan perubahan yang diharapkan oleh Mbak Tamara pada lembar server yang akan Ibu kirimkan lewat WA ya, Mbak. Sebentar. Apakah sudah terkirim, Mbak? Sudah, Bu. Oke, lalu silakan langsung diisi ya, Mbak. Ibu beri waktu selama 5 menit. Baik, Bu. Apa orang aslinya? Tahu kayak si mari pengen dulu kayak bentuk nak aja kan asin aja. Makanannya mungkin. Sudah, Mbak? Sebentar, Bu. Apa buka tadi mau?
Oh, bener-bener. Sudah Bu, sudah saya kirimkan balik. Oke, sudah Ibu terima. Baik, jadi perubahan yang Mbak Tamara harapkan di sini, Mbak Tamara menuliskan selalu bisa mendapatkan dukungan dari orang tua, bisa mewujudkan impiannya untuk studi lanjut dengan jurusan S1 Teknik Sipil, dan bisa membantu biaya studi lanjut. Benar begitu ya Mbak ya? Iya Bu, benar. Yes. Apakah suara Ibu masih terdengar dengan jelas, Mbak? Masih Bu. Oke, maaf. Sepertinya tadi Ibu nge-freeze, laptop Ibu nge-freeze. Oke. Tadi sampai mana ya, Mbak ya? Oh ya, sampai harapan. Mengenai Kalau begitu, Ibu ingin bertanya ya, Mbak, apakah yang akan Mbak Tamara lakukan apabila Mbak Tamara mendapatkan dukungan untuk kuliah dengan jurusan yang Mbak Tamara inginkan? Yang pastinya untuk mendapatkan hal itu saya harus mengkomunikasikan dengan orang tua dengan lebih intens ya Bu. Jika memang direstui, saya akan sangat bersyukur sekali. Saya juga akan lebih mantap dan juga tenang karena apa yang saya cita-citakan itu mendapatkan restu dari orang tua saya. Nah, namun jika nantinya memang rezeki saya untuk kuliah di jurusan itu, saya akan bersungguh-sungguh Bu, dan tentunya saya juga harus memikirkan cara agar bisa membantu biaya kuliah ke depannya. Oke. Tapi nih Mbak, jika Mbak Tamara tidak mendapatkan dukungan dari orang tua, apa yang akan Mbak Tamara lakukan? Kemungkinan sih saya merasa sedikit tertekan ya Bu, overthinking karena apa yang saya harapkan itu nggak bisa terpenuhi. Oke. Apakah ada orang lain yang menyadari hal itu, Mbak? Ada Bu, orang tua saya tentunya. Baik, kalau begitu Ibu ingin meminta Mbak Tamara untuk menuliskan tujuan yang ingin Mbak Tamara capai pada lembar syahab selanjutnya ya Mbak ya. Ibu akan kirimkan lewat WA. Apakah sudah diterima Mbak? Sudah Bu, baru saja masuk. Oke, langsung silakan diisi aja Mbak. Ibu beri waktu 5 menit ya Mbak ya. Baik Bu. Sudah saya isi Bu. Oke, baik. Mbak Tamara di sini sudah menuliskan tujuan yang ingin Mbak Tamara capai, yaitu mampu mendapatkan restu dari orang tua terkait keputusan karir Mbak Tamara, ya kan? Nah, apakah pada saat ini Mbak Tamara tidak mendapatkan restu dari orang tua terkait keputusan yang akan Mbak Tamara ambil ini? Ada sih Bu, saat awal masuk SMA. Oke. Kegiatan apa sih yang Mbak Tamara pernah lakukan saat itu? Saya melihat ulang nilai akademik saya, terus mencari informasi terkait jenjang SMA maupun SMK itu gimana sih. Terus kalau saya ngerasa penat banget, kadang saya gambar Bu, ya sekedar iseng-iseng desain rumah, rumah, bangun bangunan gitu juga, terus interior rumah juga, itulah Bu, macam-macam pokoknya. Oke, baik. Sekarang Ibu minta Mbak Tamara untuk menuliskan pengalaman positif yang Mbak Tamara sebutkan tadi di lembar syahab ya Mbak, yang Ibu akan kirimkan lewat WA kembali. Pengerjaannya seperti tadi ya Mbak, langsung dikerjakan aja kalau udah terkirim. Oke Bu. Ini sudah masuk kok. Oke, silakan Mbak dikerjakan dulu.
Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, di sini Ibu akan kirimkan gambar ya Mbak kepada Mbak Tamara sebentar. Nah, sudah. Nah, sekarang Ibu punya gambar yang bertuliskan skala nih dari 1 sampai 10. Nah, skala 1 itu menunjukkan bahwa kondisi Mbak Tamara sangat baik, sedangkan skala 10 menunjukkan bahwa masalah yang Mbak Tamara alami ini sangat buruk. Kira-kira kondisi Mbak Tamara yang sedang ada di skala berapa ya Mbak? Silakan pikirkan setelah itu beri tanda atau dihindari saja. Oh iya, langsung ditandai di gambarnya ya, Bu. Iya, langsung aja. Kalau saya sih di skala 8, Bu. Oke. Oh, skala 8 ya Mbak ya? Apa yang Mbak Tamara lakukan saat berada di skala 8 ini? Saya bingung, Bu. Benar saya bingung sama keadaan saya saat ini. Resah, terus belum bisa yakin buat ngerancang studi lanjut saya. Oke ya Mbak. Ibu juga bisa merasakan ya Mbak kebingungan yang kamu rasakan saat ini. Nah, apakah ada yang mengetahui hal ini Mbak? Orang tua saya. Intinya dari tadi hanya orang tuanya Mbak Tamara saja ya Mbak ya yang mengetahui. Nah, lalu Mbak Tamara ini ingin beranjak ke skala berapa? Dari ke skala 8 mau beranjak ke skala berapa harapannya? Di skala 3, Bu. Oke, baik. Oke, kira-kira Mbak Tamara butuh waktu berapa untuk mencapai skala 3 tersebut? 1 bulan. Baik, sangat yakin ya Mbak ya dengan waktu 1 bulan kayaknya nih. Lalu apa yang akan Mbak Tamara lakukan jika berada di skala tersebut? Saya akan mengkomunikasikan dengan orang tua saya dengan baik-baik agar kedepannya bisa tertata juga rencana studi lanjut saya, Bu. Oke. Kira-kira nih Mbak, siapa yang sekiranya nanti mengetahui bahwa Mbak Tamara dapat melakukan hal tersebut? Yang pastinya orang tua saya juga sih, Bu. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin Mbak Tamara berimajinasi. Andaikan layar gadget yang sekarang sedang Mbak Tamara lihat ini adalah layar ajaib yang mampu memperlihatkan kondisi yang Mbak Tamara harapkan. Sudah dibayangkan? Bisa, Bu. Apa yang ingin Mbak Tamara lihat? Saya pengen melihat kelegaan saya setelah apa yang menjadi keputusan studi lanjut saya, itu tuh didukung sama orang tua saya. Tapi yang saya ingin lihat itu nggak semata-mata terwujud tanpa adanya usaha kan, Bu? Betul sekali Mbak. Kalau begitu, sekarang dan kedepannya, apa yang Mbak Tamara akan lakukan setelah mencoba membayangkan kondisi yang Mbak inginkan tadi di layar gadget tadi Mbak? Saya akan mencoba untuk mengulang lagi apa yang pernah saya lakukan sebelumnya ya Bu. Terus saya juga mencoba berkomunikasi dengan orang tua, terus melihat ulang nilai-nilai saya, prestasi saya selama ini. Lalu saya juga mencari informasi tentang studi lanjut, khususnya di jurusan teknik sipil itu. Terus nggak lupa juga saya tetap mengembangkan hobi saya menggambar itu sih Bu. Bagus sekali Mbak Tamara. Nah, sekarang Ibu minta Mbak Tamara untuk menuliskan harapan yang nantinya akan Mbak Tamara wujudkan di lembar WhatsApp ya Mbak. Nanti Ibu akan kirimkan ke grup WA. Ya Bu, baik. Sudah aku kirim Mbak, silahkan diisi aja Mbak. Baik Bu. Sudah selesai Bu. Baik, sudah kirimkan ke Ibu. Oke, baik Mbak Tamara. Setelah pembahasan kita tadi nih, Ibu akan tanyakan ulang mengenai skala.
Dari Mbak Tamara tadi sebutkan, Mbak Tamara sedang berada di skala 8. Apakah sudah ada perubahan nih, Pak? Bisa dipikirkan dulu. Kalau sudah mantap, silakan diberi tanda pada gambar yang tadi ya, Mbak ya. Ya, baik, Bu. Ini ada di skala 5, Bu. Oke. Apa yang membuat Mbak Tamara yakin untuk memilih skala 5 tersebut? Karena saya merasa jauh lebih tenang, terus karena saya juga sudah mengetahui hal apa yang harus saya lakukan setelah ini agar masalah saya juga dapat teratasi. Alhamdulillah. Ibu juga ikut senang mendengarnya ya, Mbak ya. Mbak Tamara tetap optimis ya, Mbak. Semoga permasalahan Mbak Tamara ini bisa perlahan-lahan terselesaikan. Sekarang Ibu ingin Mbak Tamara untuk mengisi lembar evaluasi konseling hari ini ya, Mbak. Untuk pengisian lembar evaluasi, Ibu akan kirimkan link ke Mbak Tamara. Sudah, silakan diisi ya, Mbak. Saya beri waktu 3 menit. Baik, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, apakah ada yang masih ingin disampaikan lagi, Mbak Tamara? Sudah cukup sih, Bu, saya rasa. Kalau begitu, pertemuan kali ini dapat kita cukupkan ya, Mbak ya? Iya, Bu. Bu Ija, terima kasih atas bantuannya. Halo, Bu. Halo? Iya, sudah cukup, Bu, dan terima kasih atas bantuannya. Oke, baik, Mbak. Ibu juga berterima kasih kembali ya, Mbak, atas partisipasi aktifnya Mbak Tamara pada sesi konseling kali ini. Ya, Bu, sama-sama. Saya boleh izin live, ya, Bu. Ya, Mbak, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.